Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ananda soleh dan soleha semua. Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pekan kedua di bulan suci Ramadan, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita semua masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih berada di bulan suci Ramadan pada pekan kedua ini. Ya, Ustadz berharap semoga ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan pada pekan pertama senantiasa diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pekan kedua ini di bulan suci Ramadan yang sementara kita menjalankan anak-anak soleh-solehah semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan solehaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Ustadz akan sedikit memberikan materi kepada kita, tips kepada kita bagaimana kita menjalankan sahur di bulan suci Ramadan. Ya, tentunya kita semua sudah menjalankannya pada pekan pertama di bulan suci Ramadan. Namun mungkin kita belum tahu apa sih keutamaan, ya apa saja keutamaan yang terdapat di dalam sahur tersebut dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ya ananda soleh-solehah agar sahur kita insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah yang disabdakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Nah, ananda soleh dan solehah semua, ini hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk bersahur, makan sahur ya. Jadi makan sahur itu Nabi perintahkan kepada kita ya untuk makan sahur, karena di dalam sahur, di dalam makan sahur itu ada sebuah keberkahan yang akan kita peroleh dari Allah Jalla wa Ala. Ya, tentunya jangan kita lewatkan ya ananda soleh-solehah. Kita harus berburu-buru, harus melakukan amalan ini, sunnah ini, agar insya Allah kita bisa meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Namun perlu Ustaz sampaikan bahwasanya sahur itu bukan sebuah kewajiban ya, sebuah kewajiban dalam berpuasa, tetapi sebuah sunnah yang Nabi anjurkan kepada kita agar kita melakukan sunnah tersebut. Dan insya Allah ketika kita melakukan sunnah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak pahala kepada kita. Apatah lagi tadi ada hadis yang mengatakan bahwa dalam sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Nah, ini salah satu fadilah atau salah satu keutamaan orang yang melakukan makan sahur. Ananda soleh dan soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua salah satu keutamaan dari sahur adalah bahwasanya dalam sahur itu, dalam ibadah sahur itu ya, dalam bulan suci Ramadan dan kita melakukan makan sahur, maka seolah-olah kita ini sudah melakukan hal yang membedakan diri kita dengan ahlul kitab, dengan ahli kitab ya. Ya, siapa itu ahli kitab? Nasara dan Yahudi. Ya, mereka juga orang-orang Nasara dan Yahudi, mereka juga berpuasa. Ya, tetapi mungkin mereka tidak sahur. Ya, sehingga disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk melakukan makan sahur ya sebelum kita berpuasa, agar kita berbeda dengan orang ahli kitab. Nah, ananda soleh dan solehah ini tentunya sebuah anjuran kepada kita ya. Mari kita lakukan makan sahur. Kemudian ananda soleh dan solehah yang Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan sahur itu juga ya, kalau kita melakukan makan sahur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dan beribadah di siang hari sampai menuju waktu berbuka puasa. Nah, ini salah satu keutamaan. Kalau kita bersahur, maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan, tenaga ya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Dan yang ketiga, dan yang berikutnya, ananda sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan dari orang bersahur adalah doa-doa kita pada waktu-waktu sahur sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahur ya, nah soleh dan soleha, insya Allah kalau kita bersahur dan kita berdoa kepada Allah di waktu sahur itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah doa-doa kita. Jadi jangan ragu-ragu, jangan kita sampai tinggalkan waktu sahur kita. Dan ini salah satu keutamaan, kita dianjurkan untuk memanjatkan doa. Ya, minta doa kepada Allah ya. Kalau bila perlu anak-anak soleh berdoa, ya Allah semoga tahun depan kita bisa sekolah, coronanya diangkat oleh Allah. Ya, kita berdoa seperti anak-anak soleh supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat corona ini dan kita semua bisa kembali ke sekolah dan kita semua bisa belajar bersama ustaz dan ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak soleh dan soleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan lagi terkait dengan sahur. Yes, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam sahur adalah kita dianjurkan mengakhirkan waktu sahur kita. Ya, mengakhirkan waktu sahur kita. Ya, jangan kita sahur, misalnya boleh kita sahur jam 1, boleh jam 1 malam atau jam 2. Tapi lebih baik, lebih afdol ya, anak-anak soleh dan soleha, kita mengakhirkan sahur kita. Ya, sebelum sholat subuh. Artinya sebelum azan subuh kita sudah bangun sahur, makan sahur. Ya, supaya insya Allah setelah subuh kita sudah mulai berpuasa ya. Setelah azan dikumandangkan dan terakhir dari kalimat azan itu sudah batas akhir kita bersahur. Nah, dan kita sudah mulai berpuasa 1 hari penuh. Nah, supaya kenapa kita dianjurkan mengakhirkan sahur kita, agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian anak-anak soleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang hal yang penting yang perlu kita lakukan lagi dalam sahur, kita dianjurkan untuk memakan atau mencicipi kurma dulu ya. Kita makan kurma waktu sahur agar ini akan memberikan tenaga kepada kita. Ya, kemudian setelah itu kita bisa makan nasi atau roti, ikan atau daging, sayur supaya menambah tenaga kita untuk berpuasa di hari esoknya. Nah, ananda soleh dan solehah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang paling penting dari sahur yang perlu kita perhatikan adalah adab-adab makan. Ya, jangan sampai kita lupa ya, adab-adab makan ketika kita berada di meja sahur bersama umi dan abi kita makan. Jangan kita langsung makan seenaknya saja, makan banyak, tidak. Tetapi kita perlu makan pelan. Ini sesuai dengan adab-adab. Kemudian pakai tangan kanan ya, jangan sampai lupa memakai tangan kanan ketika kita memakan sahur bersama orang tua kita. Dan yang berikut, kalau bila perlu kita berwudu dulu ya, anak soleh-solehah, kita berwudu dulu sebelum kita melakukan makan sahur agar insya Allah kegiatan sahur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ananda soleh dan soleh dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekedar materi dari Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dan senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melakukan makan sahur. Dan ketika kita melakukan makan sahur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.